Yo, balik lagi di channel Pilokalis News. Kalau ditanya soal perjuangan, kalian pasti ingat Bung Tomo orasi atau Jenderal Sudirman bergerilya. Itu perjuangan fisik. Tapi pernah nggak kalian mikir, setelah merdeka kita masih berperang di medan yang jauh lebih sunyi tapi menentukan masa depan, yaitu medan ekonomi. Hari ini kita nggak bahas kelas bambu runcing, tapi kelas dokumen, perjanjian, dan duit. Kita akan bedah kisah epik ketika Indonesia yang baru lahir nekat mengambil alih bank sentral kita sendiri dari tangan Belanda, yaitu De Javas Bank, DJB. Ini adalah babak penting yang mengubah DJB menjadi Bank Indonesia atau BI. Dan faktanya, ini adalah perampasan kekuasaan yang paling elegan dan penuh drama. Siap? Pertama, kita harus tahu, De Javas Bank itu bukan cuma bank biasa tempat orang nabung. DJB adalah jantung finansial Hindia Belanda sejak tahun 1828. Bayangkan, bank ini punya hak monopoli untuk mencetak dan mengedarkan uang, mengelola kas negara, dan menentukan nilai mata uang. Fakta tersembunyi, setelah kedaulatan diakui tahun 1949, DJB masih 100% dikuasai oleh Belanda. Sahamnya dikuasai orang-orang Amsterdam. Itu artinya, meskipun kita punya presiden dan tentara, Belanda masih bisa mengontrol inflasi, mengatur suku bunga, dan mencekik ekonomi kita dari jarak jauh. Ini adalah penjajahan gaya baru. Selama tahun 1950-an awal, Direktur DJB masih orang Belanda, namanya Dr. Houwing. Dia sering sekali menentang kebijakan moneter pemerintah Indonesia. Hubungannya dengan Menteri Keuangan saat itu, Radius Prawiro, panas dingin kayak suami istri yang lagi berantem soal uang belanja. Indonesia nggak bisa gerak. Pemerintah Soekarno tahu, kalau mau mandiri, kedaulatan moneter harus di tangan kita sendiri. Dimulailah operasi nasionalisasi yang sangat hati-hati dan terencana. Langkah kunci. Pada tahun 1951, pemerintah memulai langkah pertama yang cerdas. Mereka memaksa DJB untuk menjual sahamnya kepada negara secara bertahap. Ini bukan perampasan langsung, tapi pembelian yang dipaksakan. Tujuannya adalah mengurangi dominasi Belanda tanpa memicu keributan besar di pasar global. Puncaknya terjadi pada tahun 1953. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini secara resmi dan tuntas menasionalisasi DJB, mengubah namanya dan mencabut semua hak-hak istimewa yang dimiliki Belanda. Oh, maaf Tuan, sekarang kedaulatan ada di UU Nomor 11 1953. Sekarang bank ini namanya Bank Indonesia. Silahkan pulang. Auto bungkam. Apa sih dampak dari drama nasionalisasi ini? Dampaknya sangat fundamental. Pertama, rupiah berdaulat penuh. Sejak 1953, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang baru dan sepenuhnya dimiliki Indonesia, memegang kendali penuh atas kebijakan moneter. BI lah yang berhak mencetak uang, mengatur perbankan, dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kita akhirnya benar-benar bebas mengatur uang sendiri. Kedua, lahirnya Bankers Nasional. Nasionalisasi ini memaksa kita untuk mencetak kader-kader ekonomi dan perbankan sendiri. Direktur BI pertama Syafruddin Prawira Negara adalah tokoh pribumi yang punya visi besar. Ini adalah momen kebangkitan para ekonom kita. Insight ekonomi. Perjuangan ini mengajarkan satu hal, kemerdekaan politik tidak berarti apa-apa tanpa kedaulatan ekonomi. Selama kunci brankas masih dipegang orang lain, kita hanyalah negara boneka. Nasionalisasi DJB adalah deklarasi bahwa Indonesia sudah sepenuhnya dewasa dan siap mengendalikan nasib finansialnya sendiri. Jadi, Sobat Pilokalis, ketika kalian pegang uang rupiah hari ini, ingatlah, di baliknya ada drama politik sengit di meja perundingan, ada UU rahasia, dan ada keberanian para pemimpin untuk melawan kekuatan modal asing. Ini adalah sejarah yang harusnya kita banggakan. Nah, menurut kalian, langkah ekonomi heroik mana lagi dari sejarah Indonesia yang harus kita bongkar? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode Sejarah Tersembunyi berikutnya.